Kalian semua bisa merampas hak dan tanah kami, tapi kalian semua tidak akan pernah bisa merampas keadilan dan keberanian dari hati kami. Hutan Sherwood adalah milik rakyat ini. Kalimat penuh keberanian tadi menggambarkan sosok Robin Hood yang berdiri paling depan untuk membela rakyat kecilnya dari ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Halo sobat literasi, perkenalkan nama saya Muhammad Leomes atau akrab dipanggil Leo. Saya dari SMA Negeri 2 Kendari. Kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku berjudul Robin Hood, karya Paul Creswick terbitan Elex Media Komputindo pada tahun 2018 dengan jumlah halaman 376 halaman dengan ukuran buku 11 x 18 cm. Mari mengenal lebih dekat sang pahlawan hutan Sherwood. Lewat buku Robin Hood karya Paul Creswick edisi World Library Series ini, kita diajak menyelami perjalanan hidup Robin dari seorang pemuda biasa yang dizolimi hingga menjadi pemimpin pemberontak legendaris. Saat ini, anak muda lebih sering membaca cerita-cerita modern dan mulai melupakan kisah pahlawan zaman dulu yang penuh pesan kebaikan. Padahal, cerita klasik seperti ini punya banyak pelajaran penting tentang keberanian dan peduli kepada sesama. Di antara banyaknya buku yang ada, buku Robin Hood karya Paul Creswick ini sangat menarik untuk dibahas karena membawa pesan yang bagus untuk pembaca remaja. Paul Creswick sendiri adalah seorang pengarang asal Inggris yang lahir tahun 1866. Semasa hidupnya ia memang aktif menulis banyak buku petualangan dan cerita anak yang disukai oleh banyak orang di berbagai negeri. Di dalam buku ini, Paul Creswick menceritakan tuntas perjalanan hidup sang pembela keadilan secara menyeluruh dan terstruktur. Pembahasan dimulai dengan memberikan pemahaman dasar mengenai awal kehidupan Robin Fitzroy, diikuti dengan sebab-sebab ia kehilangan hak miliknya hingga terpaksa menjadi seorang buronan di hutan Sherwood. Penulis juga menggambarkan secara rinci ciri-ciri dan sifat para pejabat serta penguasa yang kejam, sehingga pembaca bisa melihat jelas ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat kecil pada masa itu. Dari cara pengemasannya, buku ini terasa sangat rapi karena Paul Creswick tahu betul bagaimana memainkan emosi pembaca. Penulis tidak terburu-buru mengarahkan cerita ke aksi perlawanan yang mendebarkan, melainkan mengajak kita paham dulu alasan dibalik setiap keputusan tokohnya. Latar belakang masalahnya disusun perlahan-lahan, sehingga ketika konflik utama muncul, kita bisa ikut merasakan kepedihan dan alasan kuat Robin harus berdiri melawan ketidakadilan. Selain alurnya yang tertata, cara penyampaian cerita di buku ini juga patut diacungi jempol. Walaupun dasarnya adalah cerita klasik, penggambarannya tidak terasa tua atau membosankan. Kelebihan utama novel ini ada pada kemasannya yang pas dan ramah buat pembaca. Desain sampul edisi World Library Series terbitan Elex Media Komputindo ini terlihat menarik dan berkelas. Jadi sudah bikin penasaran sejak pertama kali dilihat. Selain itu, penceritaannya juga berhasil menggambarkan suasana hutan Sherwood dan era kerajaan dengan sangat hidup. Meski begitu, buku ini tetap punya sedikit catatan. Di beberapa bagian teks terjemahannya cukup sering memakai kosakata kuno atau kata-kata bahasa Indonesia yang sudah jarang didengar sekarang. Bagi pembaca remaja yang terbiasa dengan bahasa sehari-hari, pilihan kata yang agak klasik ini bikin alur di awal terasa sedikit kaku dan butuh waktu untuk mencernanya. Selain itu, pembahasan politik kerajaan di bab-bab awal juga terasa agak lambat sebelum akhirnya masuk ke aksi petualangan yang seru. Secara keseluruhan, novel Robin Hood terbitan Elex Media Komputindo ini merupakan bacaan yang sangat menarik dan penuh manfaat, terutama bagi siapa saja yang menyukai kisah petualangan dan nilai-nilai keadilan. Meskipun ada sedikit kekurangan pada penggunaan kosakata kuno dan alur awal yang agak lambat, buku ini tetap berhasil menyampaikan pesan moralnya dengan sangat baik berkat ketampilan Sapul yang menarik dan penggambaran cerita yang hidup. Itulah bagian-bagian dari resensi buku saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.